Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini mulai siang-siang dikit lah gitu ya. Anda harus bersemangat di pagi ini walaupun dalam kondisi terlockdown di rumah dengan kondisi yang sangat membosankan. Tapi semoga dengan melihat perkuliahan ini di online, melihat perkuliahan saya di online, Anda sedikit tersenyum lah ya. Coba Anda konsentrasi untuk melihat perkuliahan ini gitu, supaya Anda lebih semangat dan memahami dan mencintai matematika sebagai guru matematika pendidikan anak usia dini. Oke, pembelajaran matematika yang akan kita terangkan saat ini adalah ya apa itu ya? Ya, seperti yang saya janjikan kemarin bahwa pusat dari kita belajar atau pusat yang dipelajari oleh guru pendidikan anak usia dini adalah mengajarkan bagaimana siswa memiliki logika berpikir gitu. Itu dasarnya gitu. Jadi nggak cuman bahasa-bahasa aja gitu yang diajarkan gitu. Hanya terfokus pada bahasa enggak. Kita ini harus menseimbangkan otak kiri dan otak kanan gitu. Mengajarkan bagaimana anak itu kemarin berpikir konstruktivisme, bagaimana otaknya ini jalan gitu, jadi logika berpikirnya tuh jalan gitu, kemudian terjadi sebuah kritis berpikir gitu. Apa sih fungsinya? Bahasa sih perlu, tapi dengan mereka berpikir logika matematik, maka mereka itu bisa bertahan hidup gitu, karena logikanya jalan gitu. Misalnya saja gitu, Anda misalnya sekarang ini dalam kondisi terlockdown, terus kalau Anda keluar, di luar itu banyak virus corona. Terus sekarang tuh logika berpikir gini, kalau Anda nggak keluar berarti Anda nggak makan. Gimana mau makan gitu? Loh Bu, nggak keluar juga kita bisa makan. Oke, gimana caranya? Kan ada startup ini Bu, pesan Grab dan Gojek gitu, GoFood gitu. Oh iya gitu, tapi kan harganya mahal, kena cas gitu. Sedangkan Anda kan kantongnya mahasiswa, mana ada harga GoFood 5.000 gitu jajanan. Atau misalnya kita pesen nasi telur gitu 10.000 suruh kirim, nggak mungkin lah, pasti kan kasih tips. Kemudian kita terkena cas pajak dari GoFood dan GrabFood gitu ya. Makanya kita harus menggunakan cara gitu, berlogika gitu. Sifat corona itu adalah sebuah virus yang droplet. Artinya droplet apa? Kalau dia tuh nggak bisa terbang gitu. Jadi melalui sentuhan terhadap benda-benda. Jadi dia nempel di benda. Kalau kita sentuh ya kita kena gitu. Tadi pagi hasil ilmuwan tuh mengatakan bahwa 1 terinfeksi corona maka 4 korbannya. Bayangin gitu. Bayangin saja gitu. Itu ada berapa ribu orang terinfeksi corona gitu. Lah, terus apa kita nggak keluar? Keluar dong. Jadi caranya gimana? Caranya adalah kalau orang yang berlogika maka kita akan menggunakan masker. Terus apa lagi? Setiap dari keluar kita harus rajin cuci tangan. Kemudian tidak bersentuhan langsung dengan barang-barang. Kalau perlu, kalau misalnya kita ke pasar ya pakai sarung tangan lah supaya safety gitu. Sampai rumah semuanya harus diganti, segera dicuci baju kita. Itu yang agaknya membuat kita ini repot gitu. Kenapa? Setiap kali keluar harus cuci baju. Setiap kali keluar harus cuci baju. Yang capek itu adalah setrikanya gitu. Jadi itulah ya dari proses logika berpikir bagaimana perlindungan diri kita terhadap virus corona ketika kita keluar rumah, supaya untuk mendapatkan makanan, supaya kita bisa hidup gitu. Oke, kita akan mulai lagi ya. Bagaimana, apa sih logika itu gitu. Oke, peran logika dalam sistem matematika.
logika ini banyak dipakai oleh ahli-ahli hukum gitu untuk menghukum atau pembuktikan terbalik, atau kalau Anda lihat kanon itu detektif kanon lah, ini adalah dia memakai sebuah hukum berpikir logika. Nih, A adalah A, hukum berdasar segala sesuatu adalah A atau bukan A. Tidak ada suatu A sekaligus bukan A. Nih ya. Aristoteles adalah ahli dari ilmu logika. Terus, maestro pernyataan formal dari bahasa yang umum lalu memberikan suatu bentuk standar dalam mengkuantifikasi pernyataan dan memperjelas perbedaan antara kontradiksi di mana dua nilai perkembangan yang berbeda dihadapkan, misalnya setiap A adalah B atau beberapa A tidak B, dan contrariety, oposisi yang lebih radikal yang memberikan kemungkinan kedua pernyataan benar salah, misalnya setiap A adalah B atau bukan tidak ada A yang B gitu. Jadi gini, misalnya ya, semua perempuan di Indonesia terinfeksi corona. Arlin adalah perempuan. Jadi, apa logikanya? Jadi Arlin bisa terinfeksi corona. Itu gitu. Terus gini lagi. Gejala corona adalah sesak nafas. Pak Lurah terkena corona. Atau begini saja deh. Corona adalah virus. Virus itu ditandai dengan sesak napas. Semua makhluk yang sesak napas pasti akan mati. Nah, ini kemudian logikanya gini. Pak Lurah terkena corona. Jadi Pak Lurah pasti mati gitu ya. Itu urusan nanti di tolong awal kasih umur panjang apa Mbak. Jadi kemungkinan besar Pak Lurah pasti mati gitu karena terkena virus corona disebabkan karena kesulitan bernafas gitu. Ini ya, jika A setiap A berapa berarti C maka berapa C. Nih. Suatu definisi akuntasi logisme yang benar pernyataan kondisional dengan dua premis dan sebuah kesimpulan. Nih. Terus ini ya, silogisme mengarahkan kebenaran kepada kebenaran yang bagaimana kontribusi. Nih. A dan B, C, maka setiap A dan C mengganti berapa A, di mana keduanya ekuivalen atau sinonim. Ini agak-agak. Jadi saya agak susah nih ya nulisnya di papan tulis gitu. Dan ini aja deh gitu ya. Nanti akan saya berikan PDF-nya gitu. Cara berpikir matematif gitu. Jadi Anda tenang-tenang aja ya. Jadi ini saya terangkan secara garis besar tentang logika. Logika hanyalah sebagian dari wadah sangat besar yang berisi matematika. Terus logika adalah segalanya, sedangkan matematika hanya sebagian kecil dari logika. Gitu. Lambang bilangan. Matematika bermaksud untuk mempelajari struktur objek-objek dengan menciptakan sistem lambang yang mewakilinya. Jadi logika apalagi Bu? Sama dengan, tidak sama dengan, besar kecil. Itu masuk dalam logika ya. Kurang dari, ini aliran postulat. Tuh ya. Terus diagram Venn itu termasuk logika gitu ya. Gitu. Lambang-lambang dari logika. Gitu, aliran postulat. Terus matematik mengungkapkannya gitu ya. Oke. Kemampuan berhubungan dengan kemampuan untuk kemampuan berhitung, konsep berhitung permulaan, angka, bentuk benda sesuai dengan konsep bilangan gitu.
Oke, sampai di sini kita belajar tentang logika ya. Oke. Sampai di sini kita belajar tentang logika. Adapun nanti keterangan lebih lanjut tentang logika akan saya kirimkan PDF ke apa namanya? Ke mungkin lewat Edmo udah bisa, mungkin saya lewat WA juga bisa. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.